لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat untuk talabul ilmi. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung. Biasanya kalau mendengarkan talabul ilmi, kalau mendengarkan ilmu, memahaminya. Setelah memahaminya, menularkan ilmu ke orang terdekat. Sedangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, man sami'a kalimataini aw thalathin aw arba' fayata'allamahunna wa yu'allimuhunna wajabat lahul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mempelajari, yang dia mendengar 2 kalimat, 3 kalimat, 3 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, kata, bukan kalimat lagi melainkan kata. Kemudian orang ini memahaminya dan mengajarkannya, kata Nabi SAW, hadisnya sahih, pasti dia masuk surga. Ya. Maka ini fadilah dalam talabul ilmi. Ya. Kalau enggak talabul ilmi, apa yang mau disampaikan ke keluarga? Lupa ilmunya. Pernah belajar agama? Pernah. Kapan? 20 tahun yang lalu, masih SD. Lupa. Tapi kalau belajar, menghadiri majelis ilmu, ingat. Kemudian bicaranya sama kaum muslimin, bicaranya sama tetangga, sama keluarga, itu bisa bicara yang ilmu. Jamaah barakallahu fikum. Kita sudah bahas beberapa faedah yang kaitannya dengan mempelajari ilmu sirah nabawiyah. Di antara faedah itu apa? Kita mengulangi sedikit. Di antara faedah itu apa? Bagi orang awam mempelajari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat bagaimana hikmah beliau, akhlak beliau, semangat beliau, kebaikan beliau. Maka dalam konsep kehidupan keseharian kita bisa menghadirkan kehidupan Rasulullah SAW di dalam praktek kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena tahu bagaimana sirah nabawiyah. Kemudian dalam ilmu tarbiyah, apa faedah dalam ilmu tarbiyah? Kalau mencontoh Rasulullah SAW, bisa mencetak, mengkader orang yang bagus. Kalau ada sekolah terbaik, ada kelas terbaik, ada santri siswa terbaik, Nabi SAW telah mencetak umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, kalian amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didikannya siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dalam mempelajari sirah nabawiyah, kita perlu juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sirah nabawiyah.
Di antaranya adalah disebutkan dalam kitab ini As-Siratun Nabawiyah karangan Syekh Ali ibn Muhammad As-Salabi, Syekh Ali As-Salabi, Dr. Ali As-Salabi menyebutkan perlu juga kita pelajari yang kaitannya dengan sirah nabawiyah. Di antaranya yaitu yang kaitannya dengan umat sebelum umat Islam. Sebelum umat Islam ada umat yang sangat besar. Umat apa jamaah? Ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi ada kemudian kerajaan yang sangat besar, kekuasaan yang sangat besar, yaitu kekuasaan Romawi. Ya. Kekuasaan Romawi ini menguasai dari Suriah, menguasai kerajaan intinya ada di mana? Bizantium. Bizantium itu kemudian ketika dikuasai oleh Romawi bernama Konstantinopel. Ketika dikuasai oleh Turki Utsmani bernama Istanbul. Ya, aslinya Bizantium. Kemudian diganti nama menjadi Konstantinopel, kemudian menjadi Istanbul. Ini kerajaan yang sangat besar, bahkan kerajaannya itu memiliki kekuasaan sampai ke daerah Afrika Utara. Ya. Mana aja jamaah? Daerah Maroko, ya. Nah, kayak kemarin viral, dulu pernah dikalahkan, kemarin mengalahkan lagi. Maroko, Aljazair, kemudian sampai ke Yunani, bahkan kerajaan Romawi yang bertempat di Turki ini pernah menguasai kerajaan Romawi yang ada di Romawi, yang ada di Vatikan, yang ada di Italia. Jamaah barakallahu fikum, dalam keadaan masa mereka, Mesir itu jadi seperti kambing yang diambil susunya tapi dikasih makanan-makanan yang buruk. Hanya dimanfaatkan tapi mereka disiksa. Apakah Mesir seperti itu di zaman Islam? Dimuliakan. Nabi SAW di zaman siapa Mesir? Di zaman Umar bin Al-Khattab. Ketika Mesir ditaklukkan, dimuliakan. Tapi di zaman sebelum Islam, di zamannya Romawi, Mesir itu seperti kambing yang diambil susunya tapi nggak dikasih makanan yang bagus, kasih makanan yang jelek-jelek. Bahkan di Suriah sendiri, di Suriah itu di Damaskus ada kerajaan Romawi. Ya, anggapnya apanya? Provinsinya, ya. Negara bagiannya Romawi. Sampai-sampai orang Suriah di zamannya kerajaan Romawi itu mereka menjual anaknya untuk membayar utang ke kerajaan. Saking kejamnya kerajaan Romawi di masa itu. Jamaah barakallahu fikum, di zaman kerajaan itu juga mereka mengatakan agama dan agama, akhirat dan akhirat ngomongnya, tapi orang-orangnya isinya dunia. Isinya bermain dengan dunia, wanita, khamar. Jamaah barakallahu fikum, sampai-sampai Romawi ini yang kita ketahui semua, dalam pestanya mereka punya apa? Seperti stadion, apa namanya itu jamaah? Ya, gladiatornya mereka itu. Stadion isinya di zaman itu bisa 80.000. Di zaman itu bisa diduduki oleh 80.000 peserta, 80.000 penonton. Isinya berantemnya laki sama laki atau kadang laki sama hewan buas. Senang lihat yang seperti itu. Apa hukumnya lihat berantem jamaah? Sabung ayam nggak boleh, apalagi sabung orang. Ini lebih parah lagi, orang sama hewan buas.
Yang nonton dengan senang, dengan porak-poranda 80.000 orang. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ada kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini kerajaan yang kuat dan kerajaan yang selalu perang sama Romawi. Gak ada untungnya bagi rakyatnya, yang ada cuman kepuasan bagi raja-rajanya. Kerajaan Persia ini kuat sampai pada suatu saat kerajaan ini dipimpin oleh wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lan yufliha qaumun ammaratsu imra'ah. Tidak akan sukses, tidak akan kokoh, tidak akan maju sebuah negara apabila dipimpin oleh wanita. Dan betul, Persia dikalahkan oleh kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab. Mereka punya ibu kota namanya Madain. Jamaah barakallahu fikum. Raja-rajanya Persia ini yang disebut dengan Kisra, mereka menganggap orang-orang di bawahnya, menganggap rakyatnya seperti binatang, karena mereka dengan dirinya merasa, dengan nasabnya merasa adalah Tuhan. Kejam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ada kerajaan besar di India yang mereka memiliki 4 kasta. Ada Brahmana, terus apa jamaah? Ksatria, Waisya dan Sudra. Brahmana yang mereka mengatakan sebagai orang-orang yang paling suci. Kemudian Ksatria, para pendekar-pendekar. Ada juga Waisya yang mereka para pekerja-pekerja pertanian dan mereka orang-orang yang berdagang. Ada juga Sudra yang dikatakan sebagai budak-budaknya. Dalam Islam, Islam itu datang, budak itu sudah ada. Tapi kemudian Islam itu menghapus perbudakan. Dengan cara apa Islam menghapus perbudakan jamaah? Sangat-sangat bagus Islam menghanguskan perbudakan ini. Sudah ada perbudakan itu. Kalau orang Islam, lepaskan dia dari perbudakan. Gak boleh orang Islam punya budak Islam, lepaskan. Budak ini orang kafir. Saya misalnya punya budak, ya. Saya masuk Islam, kemudian budak saya kafir masuk Islam juga. Maka budak ini harus saya bebaskan. Gak boleh memperbudak orang Islam. Gak mau jadi budak, masuk Islam. Selesai, gak jadi budak. Gampang toh. Oleh karenanya dulu banyak budak, kemudian sedikit budak. Jamaah barakallahu fikum. Di antara cara Islam menghapus perbudakan adalah kalau budak wanita itu dinikahi oleh tuannya, maka ketika si tuan ini meninggal, budak ini otomatis bebas. Kan enak. Jadi, wahai kaum muslimin, kalian yang punya budak, lepaskan semua. Waduh, ini harta saya, susah mau melepaskan. Ini dijual bisa. Tapi kalau wahai kaum muslimin, nikahi budak kalian, kalian enak, budak kalian enak, kan podo-podo seneng. Iya enggak jamaah? Yang laki menikahi budak wanita, yang wanita kalau dinikahi oleh tuannya bebas. Bagus enggak syariat Islam? Bagus, luar biasa, Masya Allah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian keadaan agama lain, barakallahu fikum, keadaan dunia dengan agama-agamanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sangat banyak, agama yang tidak jelas, banyak agama-agama yang wal'iyadzu billah, sampai ada agama di Mesir itu, mohon maaf, kalau di India itu nyembah sapi. Kalau di Mesir dulu ada nyembah, mohon maaf,
farji wanita. Gak sesat ya apa jamaah? Gak jelas sudah. Dan di Arab, yang penting bapaknya. Orang Arab itu kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasabnya. Kalau sudah perbuatan bapaknya gak urus benar, gak urus salah, banggakan, tiru, ikuti. Bapaknya bikin bid'ah apa, ikuti. Bapaknya bikin kesyirikan apa, ikuti. Agamanya sampai banyak apa? Patung-patung, ya. Sampai setiap orang itu punya patung jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, ada agama yang tersebar, agama Yahudi. Agama Yahudi sebelum agama Islam adalah mereka agama yang mereka awalnya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi kemudian mereka mengatakan Uzair juga Nabi Allah. Mereka kemudian juga mengatakan bahkan kalau Uzair Nabiullah, ini ikhtilaf. Tapi mereka mengatakan Uzair anak Allah. Karena mereka berkata Uzair itu tidur, sedangkan ketika Taurat itu sudah hilang, gak ada orang yang menghafalnya, orang-orang yang belajar Taurat sudah meninggal semua. Uzair bangun tidur ngarang kitab namanya Talmud. Dan Talmud ini tersebar di abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Banyak kesesatan-kesesatan di dalam Talmud yang tidak sesuai dengan Taurat. Jamaah barakallahu fikum, banyak dalam artian apakah memang itu Talmud Uzair disebutkan adalah orang yang saleh, tapi mereka ini orang-orang Yahudi walad dhalin, sesat. Sudah dikasih buku yang benar, mereka sesatkan. Sudah dikasih Taurat, diganti. Dituliskan sama Uzair yaitu Talmud, kalau memang benar Talmud itu dari Uzair, tapi kemudian mereka ganti. Sehingga di abad ke-6 dan di abad ke-7 Hijriah isinya Talmud itu banyak kesyirikan yang jauh dari tauhid. Jamaah barakallahu fikum, sampai-sampai mereka punya kitab yang disebut Al-Ahdul Qadim dalam bahasa Arab, perjanjian lama. Kalau Yahudi percaya sama perjanjian lama, tidak percaya kepada perjanjian baru. Kalau Nasara percaya kepada perjanjian lama dan percaya kepada perjanjian baru. Perjanjian lama ada berapa? Kurang lebih 39 kitab. Perjanjian baru kurang lebih sekitar berapa? 12 atau 15 kitab. Sekitar 50 kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jamaah barakallahu fikum, orang-orang Yahudi ini pinter. Dan sampai sekarang pinter. Ngakali. Mereka ini sampai ngakali Allah jamaah. Kan mereka ngakali Allah. Peristiwanya mancing, gak boleh mancing di hari Sabtu, maka bikin pancingan di hari Jumat, dipanen di hari Minggu. Ngakali Allah. Makanya kita orang Islam ini gak boleh ngakali Allah. Ada namanya hilah, ngakali, gak boleh ngakali Allah. Ya, ngakali bojo enggak apa-apa, ngakali Allah enggak boleh. Jamaah barakallahu fikum, termasuk mereka ini ngakali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu di dalam Taurat kalau nabi terakhir itu ada di jazirah Arab. Makanya mereka itu pergi ke jazirah Arab berharap dari keturunan mereka jadi nabi. Ya. Oleh karenanya mereka di Madinah itu ketika mereka berantem oleh orang-orang Al-Aus dan Khazraj, sebelum mereka disebut dengan Ansar, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kita akan bunuh kalian seperti terbunuhnya kaum 'Ad, seperti terbunuhnya kaum Tsamud. Mereka dengan yakin mengatakan akan datang nabi yang akan mengangkat derajat kita dan akan mengalahkan kalian semua orang-orang Arab. Ngakali
Allah. Boleh nggak ngakali Allah jamaah? Kalau ngakali istri, boleh. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ada juga agama Majusi yang mereka menyembah matahari. Ya. Intinya inilah 3 agama besar yang ada sebelum Islam, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, Masehi, dan juga agama Majusi. Jamaah barakallahu fikum. Setelah itu kita membahas yang kaitannya dengan nasabnya orang Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab asli atau bukan? Asli atau bukan jamaah? Istilahnya musta'rabah, diarabkan. Iya. Maka para ulama biasanya membagi, jumhurul ulama ahlun nasab biasanya membagi orang-orang Arab kepada 3 bagian. Yang pertama al-Arabul Badiyah, kedua al-Arabul Aribah, dan ketiga al-Arabu al-Musta'rabah. Al-Arabu al-Badiyah ini orang-orang Arab yang sudah binasa dan tidak diketahui nasabnya. Mereka orang-orang Arab al-Ba'idah, yaitu seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud, binasa kaum 'Ad, binasa kaum Tsamud. Dari mereka yang ada, kalaupun mereka ada yang masih tersisa tidak diketahui nasabnya. Ada dari Bani Jurhum, ada dari dari orang-orang Hadramut, ya. Dari orang-orang Hadramut yang terdahulu, bukan orang-orang Hadramut yang setelahnya. Adapun orang-orang Hadramut yang setelahnya itu dari al-Arabu al-Aribah, orang Arab asli. Ini kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah al-Arabu al-Aribah, orang Arab asli. Orang-orang Arab asli ini mereka keturunan dari Ya'rub ibn Yasjub ibn Qahtan, atau Ya'rib, Ya'rub. Ada beberapa kalimat. Ya'rub ibn Yasjub ibn Qahtan. Oleh karenanya biasanya disebut dengan Qahtani atau Qahtaniyun, orang-orang dari keturunannya Qahtan. Dan biasanya orang-orang Arab yang selain dari keturunan Rasulullah SAW itu disebut dengan Qahtan, tapi tidak seluruhnya. Mereka dari keturunan Qahtan. Nah, seperti dari keturunan Qahtan, kerajaan Saba, kerajaan Himyar, itu mereka dari Bani Qahtan. Kemudian yang ketiga ada Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah maksudnya mereka adalah keturunannya Adnan. Yang Adnan ini adalah keturunannya Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka disebut Musta'rabah. Nabi Ibrahim orang Arab bukan? Bukan. Ada beberapa nabi orang Arab. Nabi Hud, Nabi siapa lagi? Nabi Saleh. Kemudian disebutkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Shu'aib. Dan Nabi Shu'aib. 4 nabi dari Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memang tinggalnya di Arab. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nasabnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim orang Arab bukan? Bukan orang Arab aslinya. Tapi Nabi Muhammad disebutkan diarabkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam berbahasa Arab. Beliau lahirnya di Arab, dari masih bayi kemudian ketemu sama suku Jurhum. Suku Jurhum ini orang Arab. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam kecilnya itu belajar bahasa Arab dan menikah dengan orang Jurhum yang orang Arab dan punya anak yang ibunya orang Arab. Dan setelahnya terus menikahnya semuanya sama Bani Jurhum. Jadi anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan orang-orang Arab dari Bani Jurhum, dari suku Jurhum. Jamaah barakallahu fikum.
Orang-orang Arab dari Adnan ini mereka tinggal di Arab bagian utara, yaitu di Hijaz. Tempat aslinya mereka adalah di Makkah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan anak-anaknya. Dan juga dengan Bani Jurhum. Jamaah barakallahu fikum. Adnan ini adalah anaknya Ismail, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Adnan banyak kabilah-kabilah Arab. Dan kemudian Adnan ini punya anak namanya Ma'at. Ma'at punya anak namanya Nizar. Nizar punya dua anak namanya Mudar dan Rabi'ah. Yang dari Mudar bin Rabi dan yang dari Mudar bin Nizar dan juga adiknya Rabi'ah bin Nizar. Ini banyak kabilah-kabilah Arab besar. Dari Rabi'ah bin Nizar ada suku bernama Abdul Qais yang menguasai Bahrain. Ada suku bernama Hanifah yang menguasai Yamamah. Sukunya siapa ini? Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Itu juga dari Adnan. Kemudian ada dari Banu Bakr bin Wa'il yang mereka menguasai tempat antara Bahrain dengan Yamamah. Yamamah sekarang itu namanya Riyadh. Kemudian ada Bani Taglib yang menguasai Efrat. Jadi Bani Taglib ini keturunannya Adnan, tapi dia sampai ke Efrat. Bahkan ada juga sebagian dari Bani Tamim yang mereka sampai ke Basrah dan menguasai daerah di Basrah. Jauh. Basrah ini di mana? Basrah di Irak. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian adapun anak-anaknya Mudar bin Nizar, mereka tinggal banyak di Madinah atau dekat dari Madinah. Ada Bani Thaqif di Taif. Thaqif di Taif. Ada Hawazin di dekatnya Taif dan dekatnya Makkah, antara Taif dengan Makkah. Kemudian ada Bani Asad yang tinggal di daerah Taima. Kemudian ada Bani Dzubyan dan Bani Abbas dari Taima yang mereka tinggal di sebuah tempat namanya Hauran. Hauran ini Iran, jamaah. Jadi mereka menguasai sebuah tempat yang di Hauran, yaitu sekarang di Iran, Hauran ini. Kemudian jamaah, membedakan orang-orang Arab secara nasab kepada dua kabilah secara besar, yaitu Adnan dengan Qahtan. Ini adalah jumhur ahlun nasab. Jumhur ahlun nasab. Tapi ada sebagian ahlun nasab mengatakan tidak ada bedanya Qahtan, tidak ada bedanya Adnan. Mereka semua sama-sama anaknya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah hadis bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian melihat ada segerombolan orang dari Bani Aslam, kabilahnya bernama Aslam, yang sedang lomba-lomba sambil jalan. Disebutkan bisuk ini maksudnya kata Ibnu Hajar bukan di pasar tapi sambil jalan. Jadi lomba memanah sambil jalan. Kalau baca hadis ini tanpa membaca syarahnya, maka mengiranya lomba menombak di pasar. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya apa? Lomba menombak sambil jalan. Melihat itu, kata Nabi SAW, irmu Bani Ismail, lemparlah Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan. Sesungguhnya ayah kalian Ismail itu orang yang pintar melempar tombak. Wa ana ma'a Bani Fulan, dan aku bersama Bani Fulan, tidak disebutkan Bani apa. Maksudnya tapi adalah Bani keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Maka lawannya yaitu dari Bani apa tadi? Aslam. Ya. Dari Bani Aslam enggak jadi mau melempar. Kemudian Nabi tanya, kenapa kok Bani ini enggak melempar? Dari Bani Aslam berkata, ya Rasulullah, engkau bersama baninya Nabi Ismail alaihi salam.
dan saya dari Saba, bukan dari baninya Nabi Ismail alaihi salam. Kakek-kakek saya, kata Imam Bukhari, Aslam ini kakek-kakeknya adalah kabilah orang-orang yang selamat dari peristiwa banjir bandang Saba di Yaman. Maka yang dari Bani Aslam ini langsung diem. Nabi sudah sama lawan, ngapain lanjut? Kemudian kata Nabi SAW, wa ana ma'akum kullukum. Aku bersama kalian semuanya, aku adalah satu nasab dengan kalian. Dari hadis ini, sebagian ahlun nasab berkata bahwa Qahtan juga dari Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi salam. Alaihi wassalatu wassalam. Kemudian jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keturunan dari Mudar. Tadi ada Rabi'ah bin Nizar, ada juga Mudar bin Nizar. Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya Mudar bin Nizar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Kulayb ibn Wa'il qal, haddathatni Rabibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Abi Salamah qal, qultu laha ara'aiti Nabi sallallahu alaihi wasallam akana min Mudar? Faqalat famimman kana illa min Mudar min Bani Nadr ibn Kinanah. Ada hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari Kulayb ibn Wa'il, berkata kepada Kulayb ibn Wa'il, anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Abi Salamah. Berarti Nabi Muhammad nikah bersama Ummu Salamah. Iya. Nah, Zainab ini ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mudar? Maka Zainab binti Abi Salamah menjawab, kalau enggak dari Mudar, terus dari mana lagi? Ya Nabi Muhammad itu jelas dari Mudar, dari anaknya Kinanah, dari anaknya Adnan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian dari Quraisy ini adalah dari Bani Kinanah, anaknya Fahr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah. Dan Quraisy ini terbagi lagi menjadi kabilah-kabilah yang sangat besar. Kalau dulu punya anak banyak bikin kabilah, punya uang banyak bikin kabilah, ya, punya kekuatan bikin kabilah sendiri, menisbatkan namanya kepada dirinya, ya. Tapi kalau sekarang sudah hampir tidak ada lagi seperti itu. Sudah hampir tidak ada lagi seperti itu. Kemudian ada orang kaya raya, misalnya siapa? Bin Laden. Tapi kan tetap Bin Laden, bukan orangnya. Ada di Arab Saudi itu kaya raya, ada An-Nahdi, ada Bukshan, ada macam-macam, ada keluarga-keluarga yang kaya raya. Tapi tetap dengan nama yang dulu, nggak bikin nama baru sekarang. Oh, saya yang kaya, kemudian saya bikin kabilah baru. Enggak, sudah hampir nggak ada seperti itu. Tapi kalau dulu kaya bikin kabilah, banyak anaknya bikin kabilah. Maka dari Quraisy ini ada banyak kabilah. Di antara yang sangat terkenal ada kabilah namanya Jamah, Saham, Adi, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani Zuhrah. Kemudian ada juga dari Bani Kilab. Nah, Bani Kilab ini ada Bani Abduddar bin Qusay, ada Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, ada Bani Abdi Manaf bin Qusay, ada Bani Abdu Manaf ini punya 4 bani lagi, ya. Bani Abdu Manaf ini punya 4 bani lagi, punya 4 kabilah lagi. Ada Bani Abdus Syams, ada Bani Naufal, ada Bani Muttalib, ada Bani Hashim. Dan Nabi SAW dari Bani Hashim. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Nabi SAW itu
Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah di antara anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan telah memilih Quraisy di antara banyaknya anaknya Kinanah, dan telah memilih Bani Hashim dari banyaknya Quraisy, dan telah memilihku di antara banyaknya anak-anaknya Bani Hashim. Ya. Jamaah barakallahu fikum, Abdul Muttalib itu jadi nasab sendiri, Al-Matlabi. Ya. Dan Nabi SAW dari Abdul Muttalib, dari ayahnya Abdullah, dan Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Arab. Ya. Oleh karenanya jamaah, juga ada sebuah hadis menyebutkan, sebuah hadis yang ulama ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan. Kata Nabi SAW, bughdul Arab nifaqun wa hubbuhum iman. Mencintai orang Arab, mencintai Arab itu iman, dan membenci Arab itu kemunafikan. Ya. Gak bisa dipisahkan Islam itu dari Arab. Jangan kemudian mencintai Arab yang mohon maaf, yang fasik-fasik. Ya. Kita bukan mencintai Arab karena orang Arab keturunannya, bukan. Tapi kita mencintai Arab karena Nabi Muhammad SAW orang Arab, dan karena Mekah itu di tanah Arab, karena Madinah itu di tanah Arab. Kita mencintai Arab karena itu. Dan Islam itu dari Arab. Maka jangan dibuat jelek Islam, dan jangan dibuat terpisah antara Islam dengan Arab. Dan jangan menjelek-jelekkan Arab dengan orang-orang jelek dari orang-orang Arab. Banyak orang-orang jelek dari Arab, banyak sekali. Iya. Tapi jangan kemudian menjelekkan Islam karena jeleknya sebagian orang Arab. Padahal sesungguhnya orang terbaik di muka bumi itu telah datang dari Arab, Nabi Muhammad SAW. Umat terbaik itu yang mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Orang mana? Orang Arab. Jamaah barakallahu fikum, ini bukan kaitannya bangga dengan nasab, ya. Tapi ini urusannya Islam sama Arab, jangan dipisahkan. Ya, kalau nasab, wah nggak ada apa. Nasab itu jamaah, kata Allah Subhanahu wa taala, in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ada orang Jawa di surga, ada orang Arab di neraka. Kalau orang Arabnya kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Paico, Hartono, Muslim di surga. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang kaitannya dengan peradaban Jazirah Arab. Peradaban Jazirah Arab, ada peradaban di Sabak Yaman. Ada peradaban di Sabak Yaman. Di Sabak Yaman ini, mereka ini dapat hujan terus. Dulu Arab itu hijau. Dulu Arab itu hijau jamaah. Oleh karenanya kata Nabi SAW, innal Arab bada'a murujan wa sayaudu murujan. Arab itu diawali dalam hijau dan akan diakhiri dengan hijau. Dulu Arab itu hijau. Banyak hujan. Orang-orang Arab, orang-orang yang ada di Yaman melihat hujan yang sangat banyak, tapi kemudian hujan ini kok turunnya ke laut, turunnya ke tanah lagi, akhirnya mereka membuat bendungan. Bendungan terbesar namanya Bendungan Sabak, dan bukan cuma satu bendungan, tapi mereka punya banyak bendungan. Ketika mereka sudah pintar, mereka sudah punya bendungan, mereka sudah di antara sungai-sungai mereka, di antara bendungan-bendungan mereka itu banyak pepohonan-pepohonan yang rindang, tapi kemudian mereka kufur nikmat. Ini peradaban Islam, peradaban Arab sebelum Islam.
Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya kalian telah memiliki contoh dari Sabak, dari tempat negeri mereka. Mereka memiliki 2 kebun di kanan dan di kiri mereka. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, makanlah dari rizki yang telah Allah berikan dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka sudah dikasih negeri yang baik, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ini malah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirimkan kepada mereka banjir dan Allah jadikan kebun-kebun mereka itu semuanya hilang dan Allah ganti kebun-kebun yang rindang itu, yang enak itu dengan pohon yang pahit, dengan makanan yang pahit. Ada pohon namanya athal dan Allah berikan juga dengan pohon sidr, pohon bidara. Awalnya punya banyak buah-buahan, ini dikasih bidara. Tapi subhanallah juga dari bidara itu sekarang ada madu paling mahal, namanya madu dari pohon bidara. Yang asli itu 1 kilonya bisa, yang bagus bisa 5 juta 1 kilo jamaah. Dzalika jazainahum bima kafaru. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir. Wa hal yujza illal kafur. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Al-Quran juga menunjukkan bahwa dahulu Arab itu selain tidak gersang, mereka itu banyak orangnya dan bersambung. Perjalanannya itu aman. Mereka kalau perjalanan gak takut sama kelaparan, gak takut gak ada air. Mereka itu gak takut dengan perampok, dengan perompak, aman. Tapi kemudian mereka berdoa, mereka berdoa, Rabbana ba'id bain asfarina. Ya Allah, terlalu enak perjalanan dagang kami, jauhkan. Kok setiap perjalanan ada rumah-rumah terus, ada warung terus, ada makanan minuman terus. Jauhkan ya Allah. Ini kufur nikmat. Mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Maka Allah jadikan mereka ini bahan perbincangan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, dan Allah jadikan mereka yang awalnya satu rukun bertetangga, Allah jadikan mereka berpecah belah. Dikasih tonggo rukun, marah mereka minta dijauhkan sama tetangga. Jamaah barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada kisah ini ada ayat, ada tanda-tanda yang bisa, ada pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang sabar, oleh orang-orang yang bersyukur. Jadi punya tetangga kalau minta dijauhkan, hati-hati jamaah. Ambil pelajaran dari kisahnya orang-orang Arab dulu. Awalnya bertetangga, akhirnya jadi gersang. Awalnya mereka itu hijau menjadi gersang. Oleh karenanya, ketika di tahun berapa jamaah? Sekitar tahun 2018 bulan Oktober, itu ada hujan seminggu full setiap hari, pagi siang sore hujan. Arab itu jadi hijau. Orang-orang yang nggak tahu senang, enak ya hijau. Tapi yang tahu takut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda hari kiamat itu Arab awalnya hijau menjadi gersang, menjadi hijau lagi. Kalau sudah hijau lagi, tanda dekat tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya bangunan-bangunan yang besar, yang tinggi, yang mewah, yang megah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tapi bangunan itu masih dengan wasilahnya manusia jamaah. Ada tukangnya banyak ribuan. Tapi kalau hujan wasilahnya siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala bikin tanda hari kiamat. Kemudian barusan ada orang-orang tanya ke saya,
Ini betul nggak di Madinah ada salju? Madinah sudah salju. Dusta jamaah ya. Tahu nggak info hoax barusan? Beberapa hari yang lalu. Itu ada busanya mobil di jalanan. Dibuat seperti salju. Aslinya busa cuci mobil. Ini orangnya yang tanda kiamat ini. Jamaah barakallahu fikum. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian peradaban yang ada di Arab, yaitu juga selain peradaban Sabak yang ada di Yaman, juga ada peradaban Bani suku Ad yang ada di Ahqaf. Dulunya Ahqaf itu sebuah tempat sendiri. Kalau sekarang Ahqaf itu masuk di Hadramut. Ya, masuk di bagian Hadramut. Ahqaf ini mereka memiliki Nabiullah bernama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabat 'adunil mursalin. Sungguh orang-orang Ad mereka telah mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hud berkata kepada mereka, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah benar-benar utusan yang jujur. Aku ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, kata Nabi Hud alaihi salam, aku ini dakwah enggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian membuat istana-istana dan kemudian kalian biarkan rumah-rumah itu, istana-istana itu, bikin istana dari gunung-gunung tapi enggak ditempati. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian juga membuat benteng-benteng agar kalian ini menjadi kekal. Wa idza batastum jabbarin. Dan kalian itu kalau menyiksa, nyiksanya sangat di luar batas. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan juga taati Allah Subhanahu wa taala. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian keluasan-keluasan yang kalian ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian banyak hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian banyak anak-anak. Wa jannati wa uyun. Bukan cuman anak, bukan cuman hewan ternak. Allah juga berikan kepada kalian banyak kebun dan banyak mata air. Subur kebunnya, subur tanahnya. Jamaah barakallahu fikum. Tapi kaum Ad ini mereka terus kafir kepada Nabi Hud alaihi salam, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah binasakan kaum Ad. Dan juga di Arab ada peradaban di Hijaz, yaitu peradabannya siapa? Kaum Tsamud yang mereka punya nabi bernama Nabi Saleh alaihi salam. Ya, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada mereka, tapi mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini adalah benar-benar utusan Allah, utusan yang jujur. Aku membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku, pahalaku hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Fi jannati wa uyun. Apakah kalian meninggalkan rumah-rumah kalian hanya untuk bermegah-megahan? Dan mereka ini umurnya panjang jamaah. Dan mereka kalau bikin rumah, rumahnya rubuh, orangnya belum mati. Sampai akhirnya mereka ini bikin rumah dari pohon-pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Wa tanhitunal jibala buyuta." Kalian memahat gunung untuk menjadi rumah. Kalau cuman tanah,
kalau cuman semen rubuh sama mereka, umurnya panjang. Akhirnya mereka bikin rumah itu di gunung-gunung. Dan sampai sekarang masih ada kotanya Nabi Saleh yang ada di Hijaz, sekitar jaraknya 250-300 meter dari kota Madinah. Jamaah barakallahu fikum, Allah juga berikan kepada mereka jannati wa uyun. Allah berikan kepada mereka kebun-kebun yang rindang, yang banyak dan mata air. Berarti subur Hijaz di masanya Nabi Saleh alaihi salam. Wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sawah-sawah dan juga kebun kurma yang buahnya itu hadim. Apa? Buah kurma yang rutop itu apa jamaah? Lembut. Yang dimakan adalah kurma yang rutop, kurma yang lembut, bukan kurma yang keras. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabi Saleh alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah Allah. Ini adalah peradaban-peradaban, ini adalah kisah sebelum fasenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Baik, seperti itulah keadaan dunia ketika masih dipimpin oleh Romawi, oleh Persia, oleh India, ketika banyaknya agama terbesar yaitu Nasrani, Yahudi, Majusi. Seperti itulah keadaan Arab di zaman dahulu. Ada Bani Ad, ada Bani Thamud, ada Bani Saba, ada orang-orang Yaman. Dan seperti itulah nasab-nasabnya orang Arab di zaman dahulu. Dan juga sampai sekarang mereka punya nasab yang masih terjaga, yaitu nasabnya Qahtan dan juga nasabnya Adnan. Dan Nabi SAW dari nasabnya siapa? Dari nasabnya Adnan, dari Quraisy, dari Bani Hashim. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas yang kaitannya dengan sirah nabawiyah, bagaimana keadaan orang Arab dari segi ekonomi, dari segi politik, kemudian dari segi adab dan akhlak, dari segi sosial, bagaimana keadaannya orang Arab. Kita membahas itu, kemudian setelah itu insyaallah kita membahas tentang kejadian setelahnya, ada halful fudul dan yang lain-lainnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.